engkau harus memantapkan hati engkau bahwa apa yang diputuskan Allah adalah perkara yang lebih sesuai dan lebih bagus. Itu kita yakini juga, seyakin-yakinnya. Bila kada yakin itu susah hidup. Bila kada yakin itu kada mau nyaman betuhan Allah. Nah, yakini seyakin-yakinnya bahwa apa yang diberikan Allah untukku itu sudah yang terbaik untukku. Itu yang sudah terbaik untukku. Artinya dalam masalah kehidupan dunia ini maksudnya. Meskipun yang demikian itu tidak dapat dicapai dengan ilmu kita. Walaupun kita kada tahu lagi apa hikmahnya, apa dibalik ini rahasianya. Tapi terjadi, nah kita hendaklah yakin bahwa itu sudah merupakan yang terbaik untuk kita. Meskipun yang demikian itu tidak dapat dicapai dengan ilmu kita, bagaimana cara dan rahasianya? Ucapkanlah pada diri sendiri, apa yang ditetapkan Allah itu pasti terwujud. Mau kada mau. Maka tidak ada faedahnya bila engkau membenci atau pilih-pilih mengenai apa yang dibuat Allah. Tidak ada jalan untuk membenci apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah engkau pernah berikrar raditu billahi rabba? Seringkali kita ucapkan raditu billahi rabba. Artinya aku ridha dengan Allah sebagai Tuhan. Setuju Allah itu Tuhan. Lantas bagaimana tindakanmu mencucukkan tidak ridha kepada qada dan takdir Allah, padahal qada takdir itu termasuk sifat ketuhanan Allah dan menjadi hak ketuhanan Allah. Karena itu engkau wajib ridha. Demikian pula kalau engkau mengalami musibah dan menghadapi perkara yang tidak engkau sukai, hendaklah menjaga nafsu engkau dan menahan hati engkau supaya jangan sampai mengeluh. Jangan sampai mengeluh. Kalau hendak mengeluh juga, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengeluh kepada manusia. Pikiran pina kalut, banyak masalah nang dihadapi, bertumpuk-tumpuk dalam hati nih. Masalah ini kada biris, datang lagi masalah itu, datang lagi masalah itu. Nah kita sampaikan itu kepada Allah. Maka Allah akan ridha, Allah akan suka, dan Allah akan menolong. Bila kita kisahkan lawan makhluk, nah itu Allah kada ketuju. Bila kita mengeluh, kita mengadu, kita curhat kepada makhluk, Allah kada ketuju. Dalam dada ini hibak pikiran macam-macam. Mikirakan anak, mikirakan itu, mikirakan ini. Banyak masalah. Nah, bila dikisahkan lawan makhluk, senang hati. Berarti makhluk ini Tuhan yang ngarannya. Berarti makhluk itu nang menyenangkan hatinya. Nah, itu nang kada dikatujui oleh Allah. Dan ini banyak nang kada disadari oleh manusia. Dikiranya itu bujur. Datang beradu-adu, asal lapang sudah hati jadi aduakan. Nah, padahal Allah tuh sangat marah kalau hamba Allah ini mengadu, mengeluh, curhat kepada makhluk. Sebab makhluk ini kada ada daya upaya untuk bisa menyenangkan kita.
Makhluk ini kada sedikit pun kada ada kemampuan untuk memberi manfaat kepada kita. Makhluk sedikit pun kada ada kekuatan untuk menyelamatkan kita. Semuaan itu adalah sifat Allah. Allah yang bisa menyenangkan kita, Allah yang menyelamatkan kita. Nah, coba dibiasakan kita misalnya banyak masalah. Tengah malam kita bangun, nah ya Allah, ya Tuhanku, hamba menghadapi masalah ini, ini. Ya Allah, berilah hamba jalan keluar untuk selamat daripada ini, untuk selesai masalah ini. Itu pasti didengar Allah dan diberi pahala oleh Allah, dan Allah pasti akan menyelesaikan masalahnya. Jadi istilah-istilah nang orang wahini, istilah curhat itu istilah orang nang non Islam. Itu hati-hati benar itu. Istilah curhat itu istilah orang yang bukan Islam. Kita boleh kepada manusia untuk bertakun hukum. Ini apa hukumnya? Ini apakah ini boleh kada? Halal kada? Itu disuruh kepada manusia. Fas'alu ahla dzikir. Dalam Quran disebutkan bertakunlah kepada orang-orang yang punya ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Nah, kalau dalam hati kita ragu-ragu, ini hukumnya apa ini kada tahu nah. Nang ini pang kada tahu juga, ini pang kada tahu juga. Nah, itu disuruh kita datang kepada orang nang tahu bertakun. Tapi kalau hati kita ini galau menghadapi masalah-masalah, nah ini Allah tempatnya kita mengeluh. Kepada Allah tempatnya kita mengadu. Kepada Allah kita mencurahkan isi hati kita. Allah suka. Daripada sukanya Allah tuh kita diberinya pahala. Dan apa yang kita masalahkan diselesaikan oleh Allah. Jadi di situ kita mengetahui keimanan kita, mengetahui keilmuan kita. Bila kita masih belum puas lawan Allah, berarti iman kita perlu ditingkatkan. Bila kita masih belum puas lawan Allah, berarti iman kita ngarinya kurang, iman kita lemah. Supaya jangan sampai mengeluh. Jangan sampai memperlihatkan keluh kasah dan kesusahan hati engkau. Terutama pada saat pertama kali terjadinya musibah. Sebab persoalan baik atau buruk itu berada pada saat pertama kali terjadinya musibah itu. Sedangkan nafsu engkau sangat cepat kepada kebiasaan, yaitu mengeluh ketika musibah datang. Engkau hendaklah mengucap, hai nafsu, musibah ini sudah terjadi. Kita ini mengalami musibah. Kita bisiki diri kita. Kita bisiki diri kita, musibah ini sudah terjadi. Tidak ada daya untuk menolaknya. Dan Allah benar-benar telah menolak musibah yang lebih besar ketimbang musibah ini. Ini musibah ini masih kawa. Musibah yang lebih besar itu kita dijauhkan Allah, wahai diri. Untung kita diberi musibah hanya ingat ini. Diberi penyakit hanya ini. Banyak penyakit-penyakit yang lebih besar kita dipelihara Allah daripadanya. Karena macam-macam bala dalam gudang kekuasaan Allah itu banyak sekali. Allah banyak berisi rezeki anugerah, dan Allah banyak juga berisi macam-macam bala. Dan ketahuilah, bala ini akan hilang, tidak kekal. Musibah ini bagaikan mendung yang bakal terpisah. Karena itu wahai diri, tahankanlah. Hai nafsu, sebentar saja niscaya engkau menemukan kegembiraan dan ganjaran yang besar.
sesudah engkau tidak mampu menolak bala yang turun. Mengeluh itu tidak ada gunanya. Beradu-adu itu kada ada gunanya. Dan sebenarnya jika hati puas serta sabar, maka tidak ada musibah. Maka sebaiknya engkau selalu istirja, mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hati engkau selalu sibuk mengingat apa yang bakal didapat di sisi Allah, yakni pahala. Senantiasa mengingat kesabaran para ulul azmi, para nabi, untuk menghadapi bencana besar. Juga para wali yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Jangan dikira nabi-nabi itu bahagia. Jangan dikira nabi-nabi itu sejahtera. Tapi mereka itulah paling banyak yang menerima cobaan dari Allah. Makin tinggi kedudukan seseorang, makin banyak cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Cuma bedanya para nabi, para wali, mereka itu menghadapi bala musibah dengan tenang hati. Maka kelihatan mereka selalu gembira, selalu senang. Nah, lain halnya dengan orang-orang awam yang sedikit saja kena musibah sudah kelihatan di muha pina mendung, pina merangut. Nah, apabila Allah menahan kepentingan dunia dari engkau pada suatu waktu, Allah mendikiti rezeki kepada kita. Dulunya banyak, boleh rezeki ini pina sirit. Maka ucapkanlah kepada diri engkau, hai nafsu, Allah itu lebih mengetahui keadaanmu dan lebih balas kasih kepadamu, lebih pemurah. Dan Allah lah zat yang memberikan makan kepada anjing yang hina, juga memberi makan orang kafir yang menjadi musuhnya. Aku ini hamba Allah yang mengenal Allah, lagi pula mengesahkannya. Apakah diriku tidak laku dijual, ditukar dengan sepotong roti di hadapan Allah? Nah, artinya kita mendapat musibah, kita mendapat nangkada nyaman, kita ingat Allah pasti akan menyelesaikan ini. Allah pasti akan menghilangkan ini. Buktinya apa? Orang-orang kafir diberi makan oleh Allah, padahal itu musuhnya. Mungkinlah orang nang Islam, orang nang taat kepadanya akan disia-siakan oleh Allah. Hal semacam ini mustahil. Karena itu ketahuilah benar-benar bahwa Allah Ta'ala tidak menahan dunia darimu, kecuali demi manfaat yang besar sekali. Kalau Allah itu mempersempit rezeki kita, Allah menyusahkan keuangan kita, itu pasti Allah mengetahui memang itu yang baik untuk